Oke, kembali lagi bersama Pak Kembar Channel. Kali ini Pak Kembar Channel dapat angkutan ke arah Kuta, teman-teman, Legian Kuta. Tepatnya jalur Bom Bali ini, teman-teman. Nah, ini tepatnya rute jalur Bom Bali yang dulu sempat menghancurkan pariwisata Bali, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita masuk jalan Legian Bom Bali. Kembar kali ini mengirim angkutan barangnya ke Mall Biswak, teman-teman. Sekarang dapat angkutan kirim barang ke Mall Biswak Kuta, Jalan Pantai Kuta. Nah, kondisinya seperti ini, teman-teman. Kondisinya Pantai Kuta atau kondisinya di seputaran Kuta Legian Bom Bali, teman-teman, sudah nggak seramai dulu ya, teman-teman ya. Kalau dulu sebelum Bom Bali, ini penuh kanan kiri, teman-teman, sampai nggak cukup nih orang lalu lalang. Sekarang kondisinya sudah berubah, teman-teman. Sudah nggak sepadat dulu, nggak seramai dulu. Pengunjungnya juga, tamu-tamunya nggak seramai dulu, teman-teman. Ini kondisi Jalan Bom Bali Kuta, Tugu Monumen Bom Bali. Sekarang sepi, teman-teman. Bule-bulenya nggak seramai dulu, teman-teman. Dan sekarang banyak pindah ke ini, teman-teman, ke arah Canggu, teman-teman, bergeser nih. Jadi di sini tidak begitu padat. Ini dulu ikon Bali, teman-teman. Kalau ke Bali dulu tidak ke Kuta ini, wah, kurang komplit lah rasanya itu. Kalau nggak mandi di pantai Kuta itu nggak komplit rasanya, kurang apa namanya, kurang sukses. Sekarang kondisinya sudah berubah, teman-teman. Kondisinya lengang ya, memang kan namanya dunia berputar, teman-teman ya. Dulu yang rame jadi nggak rame, yang dulu persawahan jadi dulu yang persawahan jadi ramai sekarang. Kalau macetnya tetap macet, teman-teman. Cuman kamu bule itu tidak seramai dulu, teman-teman. Tidak sebanyak dulu. Dulu di trotoar ini penuh, teman-teman. Dari arah selatan utara itu penuh kanan kiri, teman-teman. Bahkan ini motor dulu penuh, orang-orang parkir, teman-teman. Sekarang kan kosong ya, teman-teman ya, parkir kosong, motor-motor di parkir depan ruko kosong ya, ada beberapa aja, cuman tidak sepadat dulu. Dulu sepanjang jalan ini masuk udah motor semua, teman-teman. Kalau sekarang ya hanya terbatas sedikit. Jadi melalui video Pak Kembar bisa menyaksikan, teman-teman ya, kondisi-kondisi terkini seputar Pulau Dewata Bali. Jadi teman-teman bisa menyaksikan yang sebelum sempat ke Bali atau yang pernah ke Bali, mengingat lagi momen-momen ke Bali. Jadi bisa melihat video dari Pak Kembar ini, teman-teman. Pak Kembar akan mengupload setiap harinya dengan moto
mencoba mobil tua bahagia, khususnya mobil Espas tua teman-teman. Jadi Pak Kembar akan ekspos, akan memproduksi seputaran angkutan Pak Kembar, pekerjaan Pak Kembar, mobil Espas Pak Kembar, apa masih kuat, apa masih layak, dan sebagainya. Tonton terus teman-teman ya keseruannya ini teman-teman. Jangan dimatiin, jangan skip biar teman-teman tahu kondisi terkini seputaran Legian, Bom Bali, Monumen, dan Pantai Kuta. Ini di depan ini monumen teman-teman. Di depan kita ini ada monumen Bom Bali untuk memperingati dulu kejadian Bom Bali teroris itu teman-teman. Kelompok Amrozi, Ali Imron, dan Imam Samudra CS. Masih hafal Pak Kembar. Ini monumennya teman-teman, kiri jalan ini monumennya, monumen Bom Bali nya teman-teman. Kita akan melewati monumennya teman-teman, sebelah kiri. Sebelahnya ini diskotik Sky Garden teman-teman, tapi tutup, sudah tutup nih teman-teman. Sky Gardennya sudah tutup ini. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa tutup, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini jelasnya atau detailnya Pak Kembar nggak tahu nih kenapa tutup. Yang jelas ini diskotik yang sangat besar di Kuta ini teman-teman, Sky Garden. Terus nggak kalah lagi di sampingnya ini dulu yang kena Bom Bali teman-teman. Di sampingnya ini masih ada nih popis ini, popis apa namanya, popis ini tutup kayaknya. Ini apa aja kok, popis apa aja, diskotik apa aja, dan apa lagi sampingnya dulu lupa sampai lama nih. Ini apa aja bongkar tutup. Terus ini apa yang sebenarnya lupa pokoknya Pak Kembar itu. Dulu bom besar di sini nih, pas di sini nih bomnya. Mobilnya pasti sini. Apa aja sama apa itu lupa, yang terkenal itu. Mungkin yang ingat bisa ditulis di kolom komentar. Dari situ bomnya ini dulu bergelimpangan ratusan mayat manusia, bom teroris. Sekitar 500 meter lagi kita belok kanan ke arah jalan Pantai Kuta menuju pantai teman-teman. Jadi Bispok ini tempatnya pas di depan Pantai Kuta, pas teman-teman. Jadi makanya ngirimnya harus lewat satu jalur ini aja, nggak ada jalur alternatif lainnya. Mau macet mau tidak macet ya lewatnya sini teman-teman. Jadi nggak ada pilihan lagi, harus lewat sini. Jadi itu ya
jangan menyerah. Dengan budget minim, seharga motor, uang pas-pasan, bisa untuk bekerja, bukan untuk bergaya, bekerja menggunakan Espas ini teman-teman. Masih layak lah teman-teman. Yang seperti Pak Kembar sampaikan, nggak usah takut. Sambil kita belajar merawat mobil tua itu, nanti lama-lama ya tahu, oh kelemahannya di sini ya. Kelemahannya itu kita bagusin supaya nggak jadi kelemahan, biar jadi kelebihan. Jalannya bergelombang, paping bergelombang, makanya kameranya nanti agak goyang-goyang ya. Sudah paping tapi bergelombang, makanya kameranya ya nanti begitu hasilnya. Sudah mau masuk jalan Pantai Kuta teman-teman. Nanti itu kan ada gapura ciri khas Bali itu, gapura pintu masuk. Mungkin itu dulu teman-teman ya, nanti pas di visualnya Pak Kembar videokan lagi, oke? Kita sudah masuk ke Pantai Kuta ini teman-teman, namanya Pantai Kuta ya ini teman-teman. Kita masuk pas di pintu masuk Pantai Kuta teman-teman ya, itu gelombangnya besar teman-teman. Ini namanya Pantai Kuta teman-teman, yang terkenal di masanya itu teman-teman. Wah dulu ini teman-teman ramainya nih minta ampun ini, pokoknya ini dulu yang paling terkenal itu ya ini Pantai Kuta. Sebelah kiri ini teman-teman, sebelah kiri saya ini udah pantai teman-teman. Nah bangunannya hanya sebelah kanan ini, diskotik mall apa ini di sini teman-teman. Ini Hard Rock teman-teman, diskotik Hard Rock ini. Jadi diskotik terbesar di Kuta itu Hard Rock. Pak Kembar sudah masuk wilayah pantai Kutanya ini. Wah ini dulu, aduh kayak semut ini teman-teman. Nah lautan manusia lah di sini nih, penuh orang jalan, orang ke pantai, penuh teman-teman. Nggak peduli hari-hari normal, hari libur ya sama aja teman-teman. Sekarang masuk di seputaran Legian Kuta, masuk gang-gang tikus, gang-gang seputaran Kuta yang dulunya macet parah. Ini Pak Kembar masuk wilayah gang tikus, gang-gang di dalam jalan Legian Kuta teman-teman. Ini di dalam itu kayak gini nih teman-teman, semua satu jalur, jadi nggak bisa papasan sama mobil, jadi semua itu rutenya satu jalur. Jadi kalau ngirim barang ke sini atau lewat sini tuh ya siap-siap teman-teman, muter-muter ya kayak gini contohnya teman-teman. Ini keseruannya teman-teman. Kalau yang lain bisa 2 jalur, di sini nih cukup 1 jalur teman-teman. Mau kemana pun harus muter teman-teman jadinya. Apalagi teman-teman kalau kelewat, tujuannya lewat itu ya muter lagi teman-teman, nggak bisa balik, itu nggak bisa karena kayak gini nih keadaannya, balik udah nggak bisa jalan. Jadi kalau teman-teman lewat sini, lewat Kuta, di dalam gang-gang Kuta ini, kalau sudah salah lewat, tujuannya lewat ya harus muter balik ke
jalur yang pertama teman-teman masuk itu. Jadi harus benar-benar nggak boleh lewat, harus hafal teman-teman. Kalau sampai lewat ya sudah, wassalam, muter lagi. Ini contohnya teman-teman, ini Pak Kembar mau keluar nih. Keluarnya pas di Sky Garden tadi itu teman-teman, pas di Sky Garden itu. Nah nih keluarnya nih tembus Sky Garden lagi teman-teman. Tadi Pak Kembar masuknya kan lewat Sky ini teman-teman ya. Nih Sky Garden loh. Jadi nggak bisa teman-teman suruh langsung selesai gitu, nggak bisa muter-muter teman-teman. Karena semua rutenya satu jalur teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah ngirim daerah sini ya sudah. Ini lagi Pak Kembar masuk yang pertama tadi itu contohnya teman-teman. Jadi keseruannya ya gitu. Tapi teman-teman kalau ngirim ke sini kayak saya, ongkosannya harus berbeda. Kalau yang lain-lain misalkan ongkosan 200 gitu ya, bisa dicas 2 kali lipat teman-teman kalau di Kuta itu. Karena kan rutenya tahu sendiri, harus muter-muter gitu jadinya. Selesai ngirim barang, muter keluarnya lagi ke seperti masuk tadi. Apalagi salah, lokasinya tempatnya salah, wah sudah bisa muter 2 kali 3 kali. Itu keseruannya teman-teman. Jadi Pak Kembar ini memberikan informasi atau seputaran informasi di Kuta teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Kuta itu, khususnya yang di luar Bali, mau tamasya atau mau lancong-lancong ya, ini contohnya seperti ini teman-teman. Persiapkan diri, kemacetannya kayak gini. Tapi ini udah longgar teman-teman, udah sepi kan ini. Udah nggak ada bulenya. Ini jalan-jalan trotoar kanan kiri kan nggak ada bulenya, nggak ada tamu ya teman-teman. Jadi sepi teman-teman. Teman-teman coba bisa bayangin dulu sebelum bom itu. Ini nggak kelihatan maksudnya nggak kelihatan manusia. Maksudnya itu ini sudah lautan manusia, kanan kiri full manusia teman-teman. Itu nggak putus-putus itu. Bayangin coba ramenya kayak apa itu. Sepanjang jalan Legian Kuta ini, khususnya di bom Bali, jalan di bom Bali. Ya mungkin itu dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa terus ikutin video Pak Kembar dengan cara like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru tentang seputaran Espas, Motoba, seputaran Pak Espas, angkutan barang itu. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya yang positif ya. Oke, mungkin di situ aja. Dadah.